Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini di siang hari ini saya ingin melihat bagaimana kondisi diri dia ketika diri dia menjalankan hubungan perselingkuhan dia itu. Apakah dalam kondisi nyaman atau bahagia? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan masih terkoneksi, tetapi koneksi tersebut bukan berbicara terhadap hal untuk dipersatukan, karena memang ingin menuntut dan ingin meminta terhadap apa yang pernah diberikan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya untuk saat ini pihak lain selalu memberikan kebaikan, selalu memberikan perasaan yang tulus, tetapi pemberian yang diberikan tidak sesuai dengan harapan yang diterima. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, perasaan, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, terutama dalam kondisi perasaan kamu,
Kamu masih mengharapkan diri dia kembali, atau memang diri kamu ingin meminta sesuatu hal terhadap manusia tersebut? Six of Cups, kartu yang berbicara terhadap koneksi, yang dimana koneksi tersebut begitu sangat kuat, tetapi kuatnya koneksi itu seakan-akan ingin meluapkan apa yang ingin diberikan, ingin meluapkan apa yang pernah ditahan. Sekali lagi saya mengatakan, Six of Cups yang berbicara terhadap posisi energi kamu, yang dimana kartu ini seakan-akan saya melihat ada kenangan yang pernah kamu simpan, di mana kenangan itu justru membuat diri kamu sangat susah untuk melupakan, atau memang sangat susah untuk mengembalikan sisi perasaan kamu yang sudah hancur. Bisa saja kenangan tersebut saya kategorikan sebagai kenangan positif, atau bisa saja kenangan negatif. Tetapi saya rasa munculnya kartu yang saya pegang ini apabila saya arahkan terhadap posisi energi kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, mulai dari batin, pemikiran, dan perasaan. Saya rasa kenangan itu bukan kenangan positif, melainkan kenangan pahit. Sudah terlalu banyak pengaruh-pengaruh buruk yang diberikan terhadap diri kamu. Sudah terlalu banyak kenangan yang bersifat menjatuhkan diri kamu, agar diri kamu berada di dalam tekanan. Apakah diri kamu masih mengharapkan diri dia kembali? Apakah diri kamu masih tetap mempergunakan perasaan kamu untuk saat ini? Saya tidak menyalahkan diri kamu mempergunakan perasaan tersebut, tetapi coba kamu pikir secara logika, dan coba kamu pikir dan flashback bagaimana kehidupan kamu di masa lalu. Saya tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan perbuatan manusia tersebut, tetapi situasi di masa lalu yang kamu jadikan sebagai kenangan, kamu jadikan pembelajaran. Pembelajaran dalam arti kamu buktikan terhadap diri dia bahwasannya kamu mampu tanpa diri dia. Kamu putar balikan keadaannya. Di saat diri dia mengabaikan diri kamu, tunjukkan kepada diri dia 360 derajat kamu bisa stabil. Jujur, untuk saat ini ketika diri saya menerobos dari sisi batin kamu, memang masih ada beberapa persen perasaan kamu itu sayang terhadap diri dia. Tetapi rasa sayang kamu itu tidak sinkron dengan rasa batin yang kamu jalankan. Tidak sinkron yang saya rasakan untuk saat ini. Saya mengakui koneksi itu masih kuat, tetapi koneksi itu bukan untuk dipersatukan, bukan untuk diperbaiki. Sekalipun untuk diperbaiki, saya rasa akan selalu menimbulkan kecurigaan, akan selalu menimbulkan kewaspadaan, akan selalu menimbulkan ketakutan. Saya yakin dan saya percaya. Umpamanya saya mengambil satu contoh, kamu memiliki tongkat. Tongkat yang kamu miliki berdiri tegak, dan kamu selalu berupaya agar tongkat itu bisa mendapatkan rasa kenyamanan, rasa kebahagiaan, rasa kebebasan, rasa kestabilan. Tetapi ketika diri kamu membuat hal tersebut kepada tongkat tersebut, manusia yang berdampingan terhadap diri kamu justru mematahkan tongkat itu. Ketika mematahkan tongkat tersebut, dia dengan santai mengabaikan diri kamu. Ketika mengabaikan diri kamu, menikmati kesenangan di berbagai pihak, dia mendapatkan kekecewaan
Ketika diri dia mendapatkan kekecewaan, justru dia ingin mengarah terhadap diri kamu untuk memperbaiki tongkat yang patah tersebut. Saya rasa sekalipun diri dia untuk memperbaiki tongkat itu bagi kamu sudah benar-benar sangat patah. Percuma omong kosong. Kalaupun posisi energi kamu masih terkoneksi terhadap koneksi energi diri dia, saya rasa itu karena memang diri kamu menuntut hak kamu. Itu karena memang diri kamu meminta yang seharusnya dia berikan. Six of Cups, 6 cawan. Keenam cawan itu pernah kamu berikan tetapi dipulangkan dengan kondisi keberantakan. Ini dia Wagai. Cocok kau rasa dengan apa yang saya katakan? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok pertimbangkan. Dan jangan terlalu kamu paksakan terhadap posisi energi kamu harus resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu bangga-banggakan, yang selama ini kamu sayang-sayangi, yang selama ini kamu rawat, yang selama ini kamu prioritaskan, tetapi pergi mengabaikan diri kamu dan kondisi hubungan perselingkuhan dia. Justru perselingkuhan dia mengarahkan diri dia ingin kembali terhadap diri kamu. Kamu terima atau tidak? Justru hubungan perselingkuhan dia mengarahkan diri dia membandingkan diri kamu dengan diri pihak ketiganya. Kamu masih menerima diri dia. Di saat situasi sekarang dia membandingkan dan dia ingin mengarah. Kamu masih mau menerima orang yang telah mengabaikan diri kamu. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, saya rasa saya tidak akan pernah mau menerima. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena ketika diri kita memperjuangkan seseorang, karena ketika diri kita mempertahankan seseorang, karena ketika diri kita memprioritaskan seseorang, kita sudah memakan beberapa tindakan yang bodoh. Sudah membuat kondisi fisik kita melemah, sudah menghancurkan kondisi keuangan kita, sudah membuat pemikiran kita kacau. Itu alasannya kenapa saya selalu mengatakan daripada menerima seseorang yang pernah merusak ataupun menghancurkan, lebih baik tidak usah. Karena butuh perjuangan untuk membina hubungan itu agar stabil. Sangat butuh perjuangan. Sangat susah menyatukan dua pemikiran menjadi satu pemikiran. Bukan gampang, Wage. Bukan gampang. Daripada menyatukan dua pemikiran yang sudah terlanjur rusak untuk dijadikan jadi satu pemikiran, lebih baik dimusnahkan. Hubungan perselingkuhan dia mengarahkan diri dia untuk kembali terhadap diri kamu. Kamu mau bilang apa untuk saat ini? Sekuat apapun diri kamu untuk menghindari, sekuat itu juga koneksi itu masih sangat kuat. Tetapi jujur, diri dia kembali bukan dalam arti ingin memperbaiki. Ingin memperbaiki, ingat itu. Tidak memperbaiki. Cocok kau rasa Wageng dengan informasi yang saya katakan barusan? Kalau cocok, kamu angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate ataupun tidak resonate. Saya hanya mencoba untuk menerobos sisi batin kamu dan sisi batin manusia itu. Saya mengakui
dia masih tetap menjalankan hubungan perselingkuhan itu. Tetapi hubungan perselingkuhan itu justru membuat diri dia mengingat kembali bagaimana ketika diri dia bersama dengan diri kamu. Ada satu faktor yang mengharuskan diri dia masih tetap mengingat diri kamu untuk saat ini. Saya tidak tahu apakah kamu pernah memberikan sesuatu hal atau memang perasaan kamu itu benar-benar sangat tulus untuk menyayangi diri kamu. Six of Cups, kartu pertama yang saya arahkan terhadap energi kamu dan energi manusia tersebut. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Pentacles, Knight of Wands. Knight of Wands, seseorang yang menaiki kuda. Di mana kemunculan kartu kedua ini memiliki dua arti. Arti pertama, hubungan perselingkuhan itu hanya membuat pertengkaran terhadap berbagai pihak. Salah satunya diri kamu dengan anak. Arti kedua, munculnya kartu Knight of Wands ini apabila diri saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu. Sepertinya untuk saat ini ada suatu komunikasi yang sedang kamu jalankan terhadap energi baru kamu yang begitu sangat intens. Tetapi ketika diri kamu menjalankan komunikasi tersebut, saya rasa perasaan kamu belum bisa kamu buka karena memang situasi di masa lalu yang membuat perasaan kamu mendapatkan sisi trauma. Padahal kalau saya melihat energi baru yang berkomunikasi terhadap diri kamu, selalu berusaha untuk membuat diri kamu merasa nyaman, akan tetapi pemikiran kamu seperti masih dihantui terhadap kenangan bersama manusia di masa lalu. Bayangan menghantui diri kamu. Bayangan diri dia saja bisa menghantui diri kamu. Apalagi secara tiba-tiba datang, bisa jadi menghancurkan komunikasi itu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kedua kartu yang saya pegang ini, sepertinya di saat diri kamu sudah mulai stabil, di saat diri kamu sudah mulai bisa menata kehidupan, manusia yang pernah mengabaikan diri kamu kembali karena dia merasa hubungan perselingkuhan itu sudah menghancurkan kehidupan dia secara perlahan-lahan. Wow, fantastis bukan? Saya tidak tahu apakah manusia ini keturunan Raja Firaun atau memang keturunan Ratu Cleopatra. Memperlakukan orang lain dengan seenak-enaknya, ketika dia diperlakukan dari pihak lain dengan seenak-enaknya, dia tidak terima. Memantau diri kamu dari jarak jauh, ketika diri dia memantau diri kamu, kamu sudah mulai stabil, manusia ini berusaha untuk kembali dan menghancurkan diri kamu, mencari tujuan untuk mendapatkan sesuatu hal dari kelicikan. Knight of Wands, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Ariesnya dan mengarah terhadap manusia itu, untuk saat ini dia tidak lagi memiliki power di dalam hubungan perselingkuhan dia itu. Power yang dia miliki secara perlahan-lahan sudah dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya kategorikan di sini bisa saja orang yang berdampingan, bisa saja pihak dari keluarganya. Dia tidak lagi memiliki power. Dan saya pastikan manusia ini memiliki karakter dan watak yang begitu sangat sombong serta keras kepala.
tidak mau diarahkan, dan ingin menang sendiri. Suka menggiring opini yang dimana opini tersebut seakan-akan menjadi fakta, padahal fakta tersebut berada di dalam tangan kamu. Karena diri kamu yang benar-benar tersiksa, bukan manusia ini. Sebenarnya kalau saya berbicara jujur terhadap diri kamu, Wak Geng, dan mencoba untuk menarik energi dari alam semesta, mengarahkan energi alam semesta itu terhadap manusia tersebut, sudah terlalu sadis alam semesta memutarbalikkan manusia ini. Tetapi manusia ini selalu tengil. Sudah terlalu sadis alam semesta membuka kedua mata dia untuk memperlihatkan apa yang dia jalankan dan apa yang dia pilih itu adalah salah. Tetapi manusia ini seperti menganggap kebahagiaan itu adalah kesenangan. Menganggap orang lain itu hanya sebelah mata dan untuk direndahkan. Menganggap sesuatu hal itu untuk mendapatkan tujuan harus membuat pertengkaran. Dia tidak sadar yang dia temui hampir sama dengan sifat dan watak dia. Tetapi orang yang dia temui bermain secara baik, bermain secara cerdas, agar orang yang dia temui untuk saat ini, yang dia prioritaskan untuk saat ini, ketika mengabaikan diri kamu, hanya dari sisi keuangan. Ada yang memberi dan ada yang diberi. Ada yang menerima dan ada yang diterima. Belum ada sejarahnya hubungan perselingkuhan itu bisa bahagia. Di sisi lain, munculnya kartu Knight of Wands ketika saya membuka kartu kedua ini. Sepertinya dalam waktu dekat, saya tidak tahu, saya hanya memprediksikan benar atau tidak. Saya tidak melebihi kapasitas saya karena saya pun hampir sama dengan diri kamu. Kita sama-sama manusia. Terjadi atau tidak terjadi semua atas kehendak Sang Pencipta. Saya melihat dalam waktu dekat ini ada pertengkaran dari hubungan perselingkuhan tersebut. Apakah diri kamu yang akan datang secara tiba-tiba untuk memberikan pertengkaran tersebut, atau memang ada lagi pihak yang sudah dia tipu di dalam hubungan perselingkuhan itu, atau memang pihak ketiganya sudah memiliki pasangan, tetapi pasangan itulah yang akan memberikan pertengkaran. Sama-sama licik dan sama-sama cerdas. Tetapi dominan manusia ini yang ingin mengarah terhadap diri kamu karena diri dia melihat kamu sudah mulai bangkit. Cocok kau rasa, Wak Geng, dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, terserah bagaimana pola pemikiran kamu. Karena memang untuk saat ini saya hanya mencoba memprediksikan dan menerobos sisi batin kamu sesuai dengan penglihatan mata batin saya. Oke, Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul beberapa tongkat. Beberapa tongkat yang dipikul oleh seseorang. Tongkat yang dipikul membuat terlalu berat beban itu. Terlalu berat tongkat itu menjadikan tanggung jawab di dalam kehidupan seseorang tersebut. Tongkat bisa berbicara terhadap beban dan tanggung jawab yang begitu berat. Tongkat bisa berbicara terhadap seseorang untuk mulai melihat ke depannya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu? Kenangan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu sudah membuat diri kamu merasa terbebani, sudah membuat diri kamu merasa menyimpan berbagai sakit hati, dan
membuat diri kamu terhadap berbagai pihak yang berada di ruang circle kamu selalu bertengkar, dan berbagai pihak itu menganggap diri kamu seseorang yang penuh dengan keanehan. Sehingga membuat orang berbagai energi tersebut beranggapan ini orang terlalu bodoh atau memang ini orang terlalu pintar. Sudah menyadari tidak memberikan tujuan, sudah menyadari memberikan kesedihan, tetapi kenapa masih diperjuangkan? Mungkin apa yang barusan saya katakan itu merupakan anggapan dari beberapa energi yang berada di ruang circle kamu. Apakah omongan saya tadi bisa kamu serap terhadap logika kamu? Apakah omongan saya tadi bisa kamu terima di dalam memori kepala kamu? Kalau kamu bisa menerima omongan saya tadi dan memasukkan terhadap memori kepala kamu, mungkin saya mengatakan kamu adalah manusia yang paling waras. Tetapi kalau kamu tidak menyerap perkataan saya dan menyimpan perkataan tersebut di dalam memori kepala kamu, silakan kamu kembali terhadap orang yang mengabaikan diri kamu. Silakan, kalau memang diri kamu masih berharap. Tetapi kalau memang diri kamu ingin menghapus kesedihan kamu, silakan juga. Saya tidak bisa berbicara apa-apa. Saya tidak bisa memberikan perkataan yang positif atau negatif. Semua tergantung bagaimana keputusan kamu. Saya berbicara apa adanya, to the point. Kartu berbicara negatif, saya berbicara negatif. Kartu berbicara positif, saya berbicara positif. Karena saya bukan tipikal orang setiap readingan memberikan harapan terhadap orang yang readingan terhadap saya. Saya tidak mau. Karena ketika saya mengatakan ada harapan, ada ini, ada itu, seakan-akan membuat diri kamu atau orang yang readingan sama saya bisa berlenga-lenga, bisa tertawa, bisa bahagia. Saya bukan tipikal seperti itu. Justru saya memberikan perkataan yang kasar, perkataan yang begitu arogan. Tujuan saya cuma satu. Daripada mengingat dan mengenang kehidupan di masa lalu, lebih baik fokus untuk ke depan. Jadikan pembelajaran di masa lalu. Jadikan pembelajaran di masa lalu. Dan perlu kamu ingat, umur semakin bertambah, usia semakin berkurang. Kita hidup di dunia bukan membutuhkan seseorang penuh dengan kemanipulatifan. Oke, Wak Geng? Umur bertambah, usia berkurang. Semakin bertambah umur, semakin berat beban dan tanggung jawab. Lepaskan manusia yang mengabaikan diri kamu. Kamu masih memiliki beban. Beban di belakang kamu itu yang harus kamu fokuskan. Bukan beban terhadap orang yang menyakiti kamu. Anggap seperti sampah. Saya selalu mengatakan anggap seperti sampah. Sampah kalau salah memilih tidak bisa didaur ulang. Sekalipun sampah tersebut organik. Itu dia. Karena ketika diri kita memperjuangkan seseorang, itu sudah menguras sisi energi kita. Memakan waktu, merusak pemikiran, memberikan materi, memberikan kenyamanan, memberikan kebebasan. Ujung-ujungnya apa yang kita dapat? Tidak ada, bukan? Ciptakan kebahagiaan terhadap diri sendiri daripada menciptakan kebahagiaan terhadap orang lain. Orang lain mau membicarakan apa terhadap diri kamu, yang penting kamu fokus untuk ke depan. Oke, Wak Geng? Biarkan diri dia kembali. Biarkan diri dia mengarah terhadap diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, kembalinya diri dia tujuannya apa. Itu yang perlu kamu ketahui. Itu yang perlu kamu ketahui. Untuk saat ini, saya mengategorikan hubungan perselingkuhan dia hanya memberikan pertengkaran, hanya membuat diri dia merasa terbebani dari segala bidang aspek. Keuangan hancur,
pekerjaan terganggu, pemikiran hanya untuk senang-senang. Cocok kau rasa? Apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah diangkat. Semua tergantung kepada diri kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Lovers ini mengarah terhadap zodiak Gemini. Zodiak Gemini, saya tidak menyudutkan zodiak Gemininya, tetapi yang saya ketahui, orang yang berzodiak Gemini paling pintar berkomunikasi. Apa yang keluar dari mulut dia seakan-akan orang yakin, padahal kenyataannya nonsen, omong kosong. Seperti itulah yang saya arahkan terhadap posisi energi manusia tersebut ketika diri dia melakukan hubungan perselingkuhan. Kamu sudah diliciki, diri dia meliciki, pihak ketiga melakukan kelicikan. Unsur kelicikan tujuannya apa? Mengangkat derajat. Tujuannya apa? Membuat kehidupan orang nyaman. Itu tujuan dari hubungan perselingkuhan itu. Saya rasa tidak akan pernah hubungan perselingkuhan berbicara mengenai perasaan. Nonsen, omong kosong. Belum ada sejarahnya hubungan perselingkuhan itu berbicara terhadap perasaan. Tidak, pasti materi yang berbicara. Materi agar bisa mengangkat derajat seseorang. Materi agar bisa membuat seseorang stabil. Itu dia. Cocok kau rasa, Wak Geng? Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Pentacles. Satu tangan memegang satu koin. Dalam kategori, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu ini terhadap posisi energi manusia tersebut, Ace of Pentacles dengan Six of Cups. Dia kembali karena memang melihat kondisi keuangan kamu, melihat kondisi kamu sudah benar-benar stabil. Dia menginginkan kestabilan itu bisa berpihak terhadap diri dia kembali. Fantastis. Keuangan diri dia sedang terpuruk, dari keterpurukan keuangan dia mengarahkan diri dia kembali. Makanya saya mengatakan terhadap diri kamu di awal pembicaraan. Seseorang yang pernah mengabaikan diri kita, suatu saat atau cepat dan lambat, secara otomatis dia akan merasa kesepian. Dan dia akan membutuhkan orang di masa lalu dia untuk mengembalikan sisi kestabilan dia. Itulah tujuan diri dia mengarah terhadap diri kamu. Apakah diri kamu masih menginginkan diri dia? Semua tergantung kepada diri kamu, Wak Geng. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.